Bu. Oke. Dengar ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Tunggu sebentar 5 menit ya sambil menunggu teman-teman yang lain karena baru 31 orang. Baik, Bu. Baik, kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan sosialisasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun ajaran 2021-2022 Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke acara inti, sedikit saya mau membahas tentang visi misi dari program studi teknik sipil. Visi prodi teknik sipil yaitu teknik sipil menjadi program studi unggulan di tingkat internasional pada tahun 2045, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Dan misi prodi teknik sipil yaitu pertama menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang teknik sipil, berjiwa teknopreneur dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi di bidang teknik sipil, terutama perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan berskala nasional maupun internasional. Dan yang ketiga mengembangkan sumber daya untuk mewujudkan hasil perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. Dan merdeka dibirokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini menurut Pak Nadine Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kewarganegaraan. Nah, ada 8 kegiatan kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu adalah magang, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, proyek di desa, penelitian, wirausaha, studi atau proyek independen, dan mengajar di sekolah. Ya, nah yang akan saya akan ada di semester genap 2021-2022 itu adalah yang baru bisa saya berikan informasi adalah magang dan proyek kemanusiaan. Ya.
Nah, kegiatan MBKM ya khususnya untuk magang dan proyek kemanusiaan ini diakui 12 sampai 14 SKS. Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM 1 semester genap 2021-2022 diakui 12 sampai 14 SKS mata kuliah MBKM. Atau mata kuliah yang bisa kita konversi, nanti pelaksanaan konversi akan dilaksanakan oleh mahasiswa, prodi, dan dosen pembimbing akademik. Nah, mahasiswa tidak wajib mengambil mata kuliah semester 6 yang di mata kuliah tersebut dikonversikan. Ya, jadi kalau misalnya dia terkonversi ke technopreneurship misalnya, nah, maka mahasiswa tidak perlu mengambil mata kuliah technopreneurnya. Nanti kegiatan MBKM-nya akan terkonversi ke mata kuliah technopreneurnya. Lalu mahasiswa juga mendapatkan sertifikat MBKM, diberikan sebagai tambahan kompetensi saat kelulusan nantinya. Sertifikat bisa sebagai nilai tambah mahasiswa untuk kelulusan dan berguna untuk melamar pekerjaan karena diakui industri. Ya, tidak melaksanakan perkuliahan di kelas. Jadi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan di kelas, tidak melaksanakan UTS dan UAS di mata kuliah yang dikonversi. Nah, ini adalah rincian waktu 1 SKS. Kenapa hanya kita konversi ke 12 sampai 14 SKS. Jadi menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 19 ya. Pengertian 1 SKS dalam bentuk pembelajaran itu jika dia kuliah atau responsi atau tutorial itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan proses belajar yang terdiri dari 50 menit per minggu per semester. Lalu juga terdiri dari kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester. Dan kegiatan mandiri yaitu 60 menit per minggu per semester. Jadi 1 SKS itu terdiri dari 3 kegiatan tersebut, di mana 1 SKS itu berarti membutuhkan 170 menit per minggu per semester atau sekitar 2,83 jam. Yaitu untuk kegiatan kuliah atau responsi atau tutorial. Nah, mata kuliah tersebut kita hitung ya kan. Jadi kegiatan MBKM ini akan dilaksanakan dari 14 Februari sampai 10 Juni 2022. Maaf ini. Harusnya 2022. Jadi perhitungannya adalah 170 menit ya kan kalikan 16 minggu itu sekitar 45,33 jam. Nah, untuk kegiatan perkantoran ya kan itu sekitar 8 jam ya. Itu nanti 14 SKS tadi itu dikalikan dengan 45 jam ya kan dibagi dengan 25 hari kerja itu sekitar 3,5 bulan. Nah, itu 3,5 bulan maka kita akui 14 SKS. Jadi pengakuan kita 14 SKS, 20 SKS atau berapa SKS itu dilihat dari jam kerja kalian. Oke. Nah, masuk tadi ini adalah kalender akademik. Kalender akademik kita akan dimulai nanti kita akan mulai PRS-an itu adalah tanggal 24 ya. Mana ini? Tanggal 24 Januari ya kan sampai tanggal 9 ya, tanggal 9 Februari. Nah, lalu pelaksanaan MBKM itu akan dilaksanakan 14 Februari sampai ke 10 Juni ini. Ini sudah sampai ke akhir. Oke. Nah, kegiatan MBKM yang bisa saya berikan hari ini baru 2 kegiatan, yaitu magang dan proyek kemanusiaan. Magang ada 3, yaitu di PT Triharta Kertagria Artaka, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan CV Lestiaji. PT Triharta Kertagria dan CV Lestiaji ini adalah proyek konstruksi, ya kan? Kalau di Dinas Perhubungan ini adalah pemerintahan yang berhubungan tentang perhubungan atau transportasi di Kota Yogyakarta. Lalu ada juga proyek kemanusiaan, kita bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bantul. Ya, nah proyek kemanusiaan membantu BPBD Kabupaten Bantul dalam kegiatan mitigasi kebencanaan
yaitu akan diajarkan bagaimana membuat peta potensi kebencanaan, bangunan rehabilitasi pasca bencana, dan lain-lainnya. Ya, itu. Nah, ini adalah konversi mata kuliah kegiatan MBKM pada semester genap. Oke. Nah, untuk kegiatan magang di perusahaan konstruksi atau tadi di PT Kertagria Artaka, ya kan? Dan CV Lestiaji, itu kita akan konversikan ke beberapa mata kuliah ini, ya. Nanti mata kuliahnya mungkin setiap mahasiswa mungkin akan berbeda-beda, tidak mungkin sama. Nah, itu akan dilihat dari keadaan mahasiswanya sendiri-sendiri. Nah, itu untuk kegiatan tersebut ada bisa kita konversi ke kerja praktek, bisa kalau saya sudah ambil kerja praktek ya berarti tidak kita konversi ke sana. Bisa kita konversi ke kepemimpinan, metodologi penelitian, technopreneurship, pengendalian mutu pekerjaan, pengawasan pekerjaan gedung, monitoring proyek, dan lain-lainnya. Kalau ada yang lain yang bisa kita lihat kegiatannya bisa sama, nah mungkin bisa kita konversi ke sana juga. Lalu untuk kegiatan magang di Dishub, ya kan? Nah, ini adalah mata kuliah MBKM. Ini adalah mata kuliah MBKM. Jadi ini tidak ada perkuliahan, tetapi dia hanya konversi dari kegiatan MBKM-nya, ya. Gitu. Begitu juga yang tadi di perusahaan konstruksi, ini adalah mata kuliah MBKM-nya. Oke. Nah, ini jika kalian mau melakukan kegiatan MBKM di proyek kemanusiaan BPPT Kabupaten Bantul, ya kan? Maka ini adalah mata kuliah MBKM-nya dan ini adalah mata kuliah yang bisa kita konversi atau kita bisa lihat keadaan mahasiswanya masing-masing. Nah, timeline kegiatan MBKM ini semester genap 2021-2022 itu dimulai dari 14 Februari, yaitu awal kegiatan. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan tempat magang dan proyek kemanusiaannya. Lalu 28 Maret 2022 melakukan UTS, yaitu melakukan seminar kemajuan, menerangkan apa saja yang sudah dilaksanakan di tempat magang, dan kegiatan proyek kemanusiaan lainnya. Lalu yang 27 Mei 2022 itu UAS, yaitu mahasiswa melakukan seminar akhir, menerangkan hasil akhir yang didapat di tempat magang dan kegiatan proyek kemanusiaan. Lalu 3 Juni 2022 pengumpulan laporan kegiatan MBKM dan logbook harian. Lalu 10 Juni 2021 akhir kegiatan MBKM, yaitu mahasiswa melakukan perpisahan dengan tempat magang dan kegiatan proyek kemanusiaan lainnya. Oke, nah ini adalah penilaian dari kegiatan belajar kampus Merdeka. Nah, penilaian ini terdiri dari 4 atau bisa lebih melihat kegiatan nantinya. Yang pertama adalah laporan atau kegiatan logbook harian MBKM-nya. Lalu yang kedua kita lihat itu bersara dari 20%. Penilaian dosen wali, dosen pembimbing MBKM, dan dosen wali tidak melakukan penilaian di sini, hanya dosen pembimbing MBKM itu adalah 30%. Penilaian dosen pembimbing lapangan kegiatan MBKM adalah 20%. Presentasi MBKM dibagi menjadi 2, yaitu presentasi kemajuan saat UTS dan presentasi akhir saat UAS. Itu adalah 30%. Nah, luaran dari kegiatan MBKM ini ada 4, yaitu yang pertama adalah laporannya, yang kedua adalah logbooknya, lalu yang ketiga adalah artikel ilmiah, lalu yang keempat adalah poster kegiatan. Ya, itu adalah luaran dari sebuah kegiatan MBKM. Ini adalah bobot penilaiannya, tadi sudah seperti yang saya jelaskan. Nah, ini adalah format logbooknya. Nanti setiap mahasiswa harus mengisi format logbook ini setiap harinya atau setiap kegiatannya, ya, dengan mengetahui pembimbing lapangannya. Lalu, nah ini adalah format laporan magang atau kegiatan proyek kemanusiaan, terdiri dari 4 bab, yaitu bab pertama adalah pendahuluan, yaitu terdiri dari sekilas perusahaan, sejarah perusahaannya, visi, misi, dan tujuan perusahaannya, struktur organisasi, deskripsi tugas perusahaannya,
penjelasan logiknya, hasil pekerjaan secara umum, bukti hasil pekerjaannya, manfaat magang penerapan ilmu dalam magang, kelanjutan magangnya, dan kesimpulan dan sarannya. Itu adalah isi dari laporan magang atau kegiatan proyek kemanusiaan. Nah, untuk seminar kemajuan pada saat UTS, apa saja dibahas? Yang dibahas yang pertama adalah logbook hariannya, yang kedua adalah hasil pekerjaan secara umum sampai UTS-nya, lalu yang ketiga adalah bukti hasil pekerjaan sampai UTS-nya. Nah, pada seminar akhir yang dibahas apa saja? Logbook harian, hasil pekerjaan secara umum, dan bukti hasil pekerjaannya. Penerapan ilmu dalam magang dan manfaatnya, lalu kesimpulan dan sarannya. Ini adalah proses-proses kegiatan magang MBKM semester ganjil 2020-2021. Ini adalah proses ganjil 2020-2021. Lalu ada semester genap 2020-2021. Ada semester genap. Ya, ada juga kegiatan semester ganjil kemarin. Ini adalah semester ganjil kemarin. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada semester ganjil 2020, ganjil genap 2020, ganjil 2021, 2020. Nah, maka kami Prodi Teknik Sipil membuka lagi ya kan pendaftaran kegiatan MBKM semester genap 2021-2022 ya, dengan persyaratan posisi di Yogyakarta, komitmen mengikuti kegiatan. Nanti kita akan mintakan surat bermaterai ya, di mana mahasiswa melakukan komitmen mengikuti kegiatan, tidak ada konsekuensi yang bisa diterima saat tidak mengikuti komitmen tersebut. Lalu yang ketiga adalah konversi mata kuliah didiskusikan antara mahasiswa, prodi, dan dosen pembimbing akademiknya. Lalu terakhir adalah melakukan pendaftaran dan keseluruhan proses dari prodi. Ini adalah link yang bisa kalian lakukan pendaftaran, ya kan? Diutamakan angkatan 2019, tapi di luar itu masih diperbolehkan. Ya, seleksi akan dilihat dari angkatan 2019 dulu. Jika masih ada kuota, maka untuk angkatan yang lain juga masih bisa diperbolehkan. 2020, 2021 belum bisa ya, jadi minimal 2019 ke atas. Baik, itu untuk kegiatannya. Jadi pendaftaran akan kita laksanakan dari 24 Januari sampai 28 Januari. Jadi hanya 1 minggu, karena minggu kedua perlu di masa KRS perlu kita lakukan konversi dan peng-KRS-an dari prodi. Baik, itu untuk MBKM ya. Mau kita lanjutkan terlebih dahulu atau mau dibuka sesi tanya jawab dulu untuk MBKM? Saya bertanya, mau kita lanjutkan ke perkuliahan semester genap, apa mau kita buka sesi tanya jawab dulu untuk MBKM-nya? Halo? Tanya jawab dulu, Bu. Biar Tanya enggak jawab lupa. dulu. Baik, silakan yang mau bertanya terkait dengan MBKM, silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak bisa buka open mic, boleh tulis di chat ya kolomnya. Ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan MBKM ini? Tidak ada yang bertanya tentang MBKM?
Belum ada? Gimana? Oke, Mas Jepri bertanya, maaf aku mau bertanya, untuk pendaftarannya bisa langsung ke Ibu atau bagaimana? Tidak Mas, langsung lewat linknya saja ya, tidak ada pendaftaran langsung ke saya, ada linknya, monggo lihat di layar, itu ada linknya, bisa juga di barcode, dicoba silakan scan di situ, ya kan, nah itu adalah Mas bisa masuk di https bit.ly mbkm genap ts 2022. Jangan ke saya, nanti saya juga nggak bisa, karena semua harus terintegrasi di sistem ya, jadi semuanya harus mendaftar di sistemnya. Baik, ada lagi? Saya menaruh link presensi ya, silakan melakukan presensi. Silakan melakukan presensi, saya menaruh link presensi di kolom chat. Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, perkuliahan semester genap 2021-2022 akan kita lakukan sama seperti MBKM tadi, adalah dimulai dari 14 Februari. Tetapi hari Senin besok kita sudah mulai lakukan KRS ya, 24 Januari 2022. Di 24 Januari ini kita sudah melakukan KRS sampai nanti tanggal 9 ya kan, lalu nanti tanggal 14 ini sudah masuk ke minggu pertama. Kita akan UTS di bulan Maret, 28 Maret, dan kita akan UAS di bulan Mei, 23 Mei 2022. Ini adalah untuk semester genapnya. Nanti Mas Franky akan saya jawab setelah ini ya Mas Franky ya. Baik, ini nah mata kuliah untuk KP, KKN, dan tugas akhir pada semester genap 2021-2022 ini, Prodi memiliki aturan baru tentang pendaftaran, terkhusus untuk tugas akhir dan kerja praktek, terkhusus untuk tugas akhir dan kerja praktek. Sebelumnya, mungkin mahasiswa dapat memilih DP1 pada saat KRS, namun pada semester genap, mahasiswa hanya dapat memilih bidang keminatan tugas akhir. Seluruh dosen tugas akhir akan dipilihkan oleh Prodi. Nah, untuk kerja praktek, seluruh mahasiswa yang mendaftar kerja praktek, dosen pembimbing kerja prakteknya akan dipilihkan oleh Prodi. Nanti saya akan beritahukan POB-nya bagaimana untuk melaksanakan tugas akhir dan kerja prakteknya. Nah, seluruh kegiatan kerja praktek dan ujian tugas akhir akan dilaksanakan offline. Jadi di semester genap, KP akan dilaksanakan secara offline. Jadi mahasiswa harus melakukan kegiatan di lapangan. Ya, jadi silakan yang mau KP semester genap ya kan, mencari proyek terlebih dahulu, baru untuk bisa melakukan kegiatan KP. Kita tidak ada lagi KP online di semester genap 2021-2022. Begitu juga ujian tugas akhir, sudah tidak ada lagi ujian tugas akhir yang dilaksanakan secara online, semua dilaksanakan secara offline. Jadi silakan yang ingin melakukan ujian tugas akhir, ya kan, untuk bersiap-siap melakukan pulang ke Jogja atau bagaimana, nanti konsultasi ke dosen pembimbingnya untuk melakukan ujian secara tatap muka. Ya. Untuk seminar KP dan seminar TA masih dapat dilaksanakan secara online, tetapi kalau dosennya dan mahasiswa mau menggunakan secara offline, diperbolehkan. Ya, nah, bagaimana tadi adalah POB dari kegiatan perkuliahan KP dan TA. Saya mulai dari kerja praktek terlebih dahulu. Share screen saya sudah berubah menjadi POB? Apa masih presensi? Masih
PowerPoint? Sudah Bu, sudah berubah Bu. Sudah, oke. Nah, ini untuk yang kerja praktek terlebih dahulu ya. Silahkan yang kerja praktek untuk memperhatikan. Jadi pertama mahasiswa melaksanakan KRSKP untuk angkatan 2015 dan 2018 sampai 2018 menggunakan di sia.itny.ac.id, betul ya? Di sia.itny.ac.id. Lalu untuk angkatan 2019 ke bawah itu adalah SIMAKAD di simAKAD.itny.ac.id. Syaratnya adalah mahasiswa sudah melakukan pembayaran SPP tetap, ya, batas waktu KRS adalah 14 hari. Nah, mahasiswa melakukan saat mahasiswa sudah melakukan KRS KP, ya kan? Nah, nanti mahasiswa melakukan pendataan awal pada link ini, data KP teknik sipil. Jadi mahasiswa mengambil KP harus mengisi link tersebut. Ya, harus mengisi link tersebut. Saya kasih waktu sekitar 14 hari atau 2 minggu, ya. Jika sudah ada SKKP, silahkan, atau yang melanjutkan KP sebelumnya, silahkan mempersiapkan SKKP-nya. Jika belum, maka harus mengisi sesuai dengan apa yang diminta pada link tersebut. Nanti kita lihat link tersebut meminta apa saja. Lalu yang ketiga, saat kalian sudah mengisi, 14 hari sudah mengisi, ya kan? Nah, Prodi menentukan dosen pembimbing KP-nya siapa saja. Nah, ini Prodi sudah mengumumkan, ya kan, mengeluarkan pengumuman nama dosen pembimbing KP-nya, ya kan? Lalu mahasiswa menghubungi dosen pembimbing yang ditunjuk Prodi untuk berkonsultasi di tempat konsultasi proyek yang akan kalian lakukan. Misalnya kalian sudah temu nih, dosennya adalah saya misalnya. Ditentukan oleh Prodi adalah dosennya adalah Bu Sally. Nah, kalian datang ke saya, ya kan, kalian bilang, Bu, saya ada contoh proyek, calon proyek saya adalah proyek bla 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 bla. Kalau saya setuju, maka kalian ambil form persetujuan KP, ya kan, di link tersebut, ya kalian isi dan saya tanda tangani. Nah, itu adalah form. Jadi kalian dosen menyetujui lokasi proyek di form persetujuan dosen pembimbing KP. Nah, di situ juga berarti saya menyetujui bahwa kalian boleh melakukan KP tersebut di sana dan saya bersedia menjadi pembimbing KP kalian. Lalu selanjutnya mahasiswa mengajukan pembuatan surat permohonan KP ke perusahaan. Saya sudah setuju perusahaan tempat KP-nya, lalu kalian bikin surat ke perusahaan. Nah, nanti admin akan membuat surat permohonan ke fakultas, fakultas akan mengeluarkan surat permohonan kerja praktek ke perusahaan, mahasiswa memberikan surat tersebut kepada perusahaan. Kalau perusahaan menjawabnya ya diperbolehkan, maka kalian lanjut membuat surat SK dan surat tugas, ya kan? Kalau tidak, maka kembali lagi ke pemilihan masuk ke dosen, ya. Kembali ke dosen bahwa mengatakan bahwa sama dosen, Bu, saya ternyata tidak diperbolehkan KP di sana karena sudah penuh. Sehingga harus mengisi form persetujuan lagi dari awal sampai perusahaan mengeluarkan kata-kata ya diperbolehkan. Lalu jika sudah diperbolehkan, ya kan, ada surat balasannya, maka dari surat balasan tersebut ya kan digunakan untuk membuat surat pengantar SK dan surat tugas kerja praktek ke fakultas. Nanti fakultas akan mengeluarkan SK dan surat kerja praktek, ya kan, mahasiswa melaksanakan kerja praktek di lapangan. Nah, saat mahasiswa sudah selesai melaksanakan kerja praktek di lapangan, mahasiswa membuat laporan kerja praktek, ya, dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbing KP-nya, lalu dosen memberikan ACC laporan KP untuk melakukan seminar KP. Mahasiswa mendaftarkan seminar KP di link, ya, seperti biasanya link administrasi prodi tersebut, ya. Lalu nanti admin akan membuat surat undangan dan berita acara seminar KP. Mahasiswa melaksanakan KP, seminar KP. Mahasiswa mengumpulkan laporan KP yang telah dijilid. Nah, nanti mahasiswa akan menerima bukti pengumpulan laporan KP dan berita acara seminar KP dari admin prodi. Nanti admin prodi akan memberikan nilai ke BHA
BA akan menginput nilai KP ke Siakat maupun SIM akad, mahasiswa menerima di Siakat maupun SIM akad. Ya, itu adalah untuk pelaksanaan kegiatan KP. Jadi perubahannya adalah nanti kalau saat nanti kalian KRS, kalian nggak usah nungguin tuh dosennya siapa aja, karena yang ada di KRS itu adalah hanya pengampu mata kuliah KP, bukan sebagai pembimbing KP kalian. Nah, nanti yang akan, kalau kalian mau tahu pembimbing KP-nya siapa, kalian akan melakukan pendataan awal dulu di link ini, ya kan? Nanti baru nanti setelah mengisi linknya, kalian akan menentukan dosen pembimbing KP. Bu, gimana kalau misalnya saya lupa ngisi link, ya kan? Maka kalian tidak akan mendapatkan pembimbing KP-nya. Ya, mengisi link ini nggak ada syarat apa-apa kok. Jadi mohon kalau sudah KRS-an, kalian mengisi agar kami prodi bisa secepatnya memberikan plotting dosen kepada mahasiswa. Oke ya, itu untuk POB kerja praktik. Lalu selanjutnya POB pendaftaran tidak. POB ini. POB pelaksanaan tugas akhir. Oke, POB pelaksanaan tugas akhir ini mahasiswa melakukan KRS tugas akhir ya di SIA maupun SIM akad. Monggo yang di SIA yang di SIM akad di SIM akad. Lalu saat sama seperti KP tadi, saat mahasiswa sudah melakukan KRS, mahasiswa harus melakukan pendataan awal pada link ini. Ya. Saya kasih waktu 14 hari, ya kan? Jika sudah ada SK pembimbingan, maka cantumkan SK-nya. Jika belum, maka akan dilakukan pendataan atau seleksi seperti biasanya. Untuk prodi menentukan dosen pembimbing tugas akhirnya. Nah, nanti prodi mengeluarkan pengumuman nama dosen pembimbing TA-nya dari data ini. Makanya kalau tidak mengisi data ini, maka tidak akan mendapatkan nama dosen pembimbing. Itu akan mempersulit kalian sendiri. Oke, lalu yang kelima, mahasiswa mendaftar tugas akhir ya pada link ini. Ini adalah syarat-syaratnya, 6 surat tugas besar, 6 surat puas tugas besar, KTM, KRS yang sudah ditandatangani, bukti pembayaran SPP dan variabel, bukti penyerahan laporan KP, transkrip nilai, screenshot nama di PDPT, akte lahiran, ijazah, dan kartu keluarga. Nanti admin akan membuat surat permohonan dosen pembimbing TA. Ya, mahasiswa berkoordinasi dengan dosen pembimbing TA tentang judul TA-nya. Lalu nanti mahasiswa mendaftar pembuatan SKTA-nya. Lalu nanti admin akan membuatkan surat pengantar ke fakultas. Fakultas membuatkan SKTA-nya dan mahasiswa melakukan kegiatan tugas akhirnya. Nah, itu adalah pelaksanaan tugas akhir. Lalu ada POB pelaksanaan pendaftaran ujian tugas akhir 1. Untuk mahasiswa yang ingin melakukan ujian tugas akhir 1, nah mahasiswa melakukan pembimbingan tugas akhir terlebih dahulu. Kelengkapan adalah draft tugas akhir. Lalu kalau misalnya dosen sudah meng-ACC dan memberi tanda tangan di lembar persetujuan, maka mahasiswa mendaftar ujian TA1 pada link ini. Nah, admin prodi akan membuatkan surat undangan dan berita acara ujian tugas akhir 1. Nanti akan mahasiswa memberikan undangan kepada dosen pengujinya. Mahasiswa melakukan ujian tugas akhir 1, revisi, pengesahan, dan mengumpulkan laporan tugas akhir ke admin prodi. Ya. Baru admin prodi akan memberikan ke BAA. BAA akan masukkan nilai ke SIAKAT ataupun SIMAKAT, dan mahasiswa akan menerima nilai di SIAKAT ataupun di SIMAKAT. Nah, itu adalah untuk pendaftaran ujian TA1. Lalu ini adalah pendaftaran ujian TA2 atau pendadaran, sama. Jadi mahasiswa menyusun skripsinya, lalu mahasiswa dosen pembimbing memberikan ACC di lembar persetujuan. Ya. Lalu mahasiswa mendaftar ujian TA2 atau pendadaran di link. Ini adalah syarat-syaratnya. Ini adalah 7 surat puas, bukan 6 lagi. Ya. Lalu admin prodi membuat surat undangan dan berita acara ujian tugas akhir 2 atau pendadaran. Nanti mahasiswa memberikan undangan kepada penguji, melakukan ujian tugas akhir atau pendadaran, melakukan revisi, pengesahan,
Dari pengesahan tersebut nanti laporan dikumpulkan ke admin prodi, prodi akan memberikan ke BAA, BAA akan masukkan nilai ke siakat atau simakat, dan mahasiswa melakukan yudisium. Nah, itu adalah informasi yang bisa saya berikan tentang perubahan pendaftaran di penentuan pembimbingan KP dan pembimbingan TA pada semester genap 2021-2022. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada yang mau bertanya? Selamat siang, Bu. Siang. Gimana? Perkenalkan, saya Novian. Iya, perkenalkan nama saya Novian, Bu, dari angkatan 2018. Saya mau bertanya, Bu, mengenai tentang sistem KP, Bu. Jadi begini, Bu, bagaimana kalau mahasiswa yang sudah dalam, apakah sistemnya juga apakah sistemnya berlaku juga, Bu, untuk makasih, Bu. Putus-putus ya, Mbak, pertanyaannya nggak jelas. Bisa ditulis di kolom chat aja ya, Mbak ya. Nggak kedengeran, Mbak, yang ngomong apa tadi. Baik, Bu. Baik, saya menjawab dari pertanyaannya Mas Franky Asmorom dulu. Izin bertanya, Bu, apakah untuk kegiatan tersebut, tadi MBKM ini ya, memerlukan persyaratan seperti IPK dan lain-lainnya apa tidak? Persyaratan IPK ya ada, tapi kita tidak berikan minimal, ya kan? Kami hanya akan menseleksi, ya kan? Kami akan menilai dari segi IP, kesanggupan dan lain-lainnya. Kalau tapi kami tidak ada minimal IP-nya, tidak ada. Jadi kalau mau mendaftar, silakan mendaftar saja. Kita Mas Franky ya. Lalu ada Mbak Anggreni, ya, minimal berapa SKS ya Bu untuk mengambil TA1? TA1 itu minimal adalah 120 SKS. Dan minimal berapa tugas besar yang harus diselesaikan? Minimal ada 6 tugas besar yang harus diselesaikan. Ya, apakah ada dispensasi? Dispensasi apa nih yang diminta nih? Saya nggak tahu dispensasinya mau dispensasi apa. Belum apa-apa kok minta dispensasi. Jadi dispensasinya dispensasi apa nih Mbak Anggreni? Ada Mbak Anggreni ya? Maaf Bu, dispensasi misal dalam proses perjalannya tugas itu dan akan selesai di akhir semester. Saat mendaftar intinya adalah 6 tugas besar. Jadi kalau misal saat ujian TA1 harus selesai 6 tugas besar, saat mendaftar bisa 5 tugas besar plus 1 surat perjanjian, ya kan? Tetapi saat ujian TA1 harus selesai 6 tugas besar. Nah, tetapi hanya itu yang bisa saya ringankan ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya 5 tugas besar ditambah 1 surat perjanjian, nanti itu bisa, nanti surat perjanjiannya itu harus ada tanda tangan kamu, tanda tangan dosen tugas besarnya, dan tanda tangan TPA-mu, kalau nggak salah. Lalu disetujui oleh saya. Nah, lalu itu boleh, tapi kalau di bawah itu tidak boleh. Jadi semua total harus tetap 6 tugas besar yang harus selesai. Mau itu selesainya di pertengahan, akhir, mau apapun, saat mendaftar itu harus sudah sesuai. Gitu. Untuk pedoman KP dan TA sudah itu ya, sudah ada di web teknik sipil. Silakan untuk bisa mencari di downloadan web teknik sipil. Nah, di situ ada pedoman KP dan TA, syarat-syaratnya apa saja, lalu minimal SKS-nya berapa, nah itu sudah ada di pedoman KP TA.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang untuk yang mau KP, kita coba. Mau nanya, Bu, Ya, gimana? untuk TA-nya itu misalnya penyerahannya untuk tugas besar itu pas ngajuin judul atau gimana, Bu? Pas Persyaratannya. pendaftaran, Mas. Pas pendaftaran. Oh, pendaftaran ini kan kalau biasanya kan kalau si KRS kan itu centang dulu kan, Bu? Nah, berarti kalau setelah centang di KRS nanti ngelakuin pendaftaran lagi ya untuk TA-nya. Mas, ya nggak merhatiin saya tadi bikin ini ya. Susah payah lo bikin ini, Mas. Nggak diperhatiin. HP, Bu. Lihat nih, setelah KRS, mahasiswa melakukan pendataan awal pada link. Kamu lihat nih linknya. Nanti saya bagikan secara itunya. Data TA Teknik Sipil. Nah, nanti di sini, setelah dari sini, ya kan, kamu isi di sini apa saja yang dibutuhkan di ini. Nah, masukkan email, nama lengkap, NIM, nomor HP yang aktif, bidang tugas akhir yang diminati, boleh lebih dari satu memilihnya, ya kan? Jelaskan tema tugas akhir yang diminati, sudah memiliki dosen pembimbing, kalau belum dikosongkan, kalau sudah diisi, kalau sudah ada yang punya SK, kalau sudah punya SK, upload SK tugas akhirnya di sini. Itu. Nah, nanti kamu daftar di sini dulu. Nanti setelah dari sini akan diseleksi oleh prodi. Nah, prodi akan mengeluarkan nama dosen pembimbingnya. Nah, kalau misalnya nama dosen pembimbing sudah keluar, nah nanti kamu mendaftar tugas akhir ini di link ini. Nah, surat puas ini masuknya di sini. Gitu. Surat puasnya pas mendaftar CTA di link ini. Itu Mas David. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf. Ya. Saya ingin bertanya, kurang paham, Bu. Ini, Bu, seandainya kayak kita itu ingin mengambil KP, namun tidak berkaitan nama MBKM ya, Bu. Itu kitanya ke mana dulu ya? Kita nyari proyeknya dulu atau beli persetujuan dari kampus ya, Bu? Cari proyek dulu. Langsung Habis, ke proyek. kita baca lagi POB-nya lagi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini prodi setelah mengeluarkan pengumuman nama dosen pembimbing KP, ya kan, mahasiswa menghubungi dosen pembimbing untuk yang tadi ditunjuk untuk berkonsultasi tempat proyek KP. Jadi pas di sini kamu sudah membawa proyek KP-mu, sudah tahu. Jadi kamu cari dulu proyek KP-nya, ya kan? Kamu tanya ke dosen pembimbing kamu, Pak, Bu, boleh nggak saya KP di sini. Nah, syarat-syarat KP, tempat KP itu apa saja, itu ada di pedoman KP. Silakan dibaca di pedoman KP, syarat-syarat minimal dia pedoman KP, diperbolehkan KP di tempat tersebut itu apa. Nah, itu silakan kamu lihat di pedoman KP. Ya, jadi setelah dosen pada saat KRS sampai nanti penentuan dosen pembimbing KP, itu adalah saatnya kamu mencari tempat KP. Silakan cari dulu tempat KP-nya, sudah ketemu dosennya, ya kan, baru kamu berkonsultasi dengan dosennya, tempat KP yang sudah saya cari ini boleh atau tidak, seperti itu. Kalau boleh, kamu ambil surat persetujuan lokasi proyek di link ini, kamu isi, ditandatangani dosen, buat dikirim ke perusahaan. Belum tentu perusahaan yang memperbolehkan kamu KP di sana, ya kan? Itu nanti kamu silakan melakukan, kalau saya diperbolehkan lanjut membuat SK dan tugas surat tugas, kalau tidak balik lagi ke dosen penentuan proyek KP-nya, gitu Mas. Oke, Bu, makasih banyak, Bu. Oke. Di kolom chat tadi apakah KKN tematik ada lagi? Belum ada pengumuman ya Mas ya. Jadi saya belum bisa memberikan informasi apapun apakah KKN tematik ada lagi atau tidak. Lalu Mas Febri di sini untuk angkatan 20 sudah bisa mengambil MBKM atau belum? Belum Mas Febri, minimal harus sudah sekitar 85 SKS yang sudah dimiliki atau sudah lewat semester 4. Jadi untuk angkatan 2020
semester depan ya, semester ganjil depan baru bisa mengikuti. Oke, yang lain? Bu Seli, Ya, boleh bertanya? boleh. Perkenalkan Bu, saya Muhammad Abdurrahman. Uh-huh. Ini Bu, untuk KP kan offline ya Bu ya? Ya, Jadi nanti untuk semester depan itu seperti apa Bu? Apakah masih online untuk pembelajaran kuliahnya atau sudah? insya Allah PTM. Jadi sudah Ya, offline. ya, ya Allah ya Bu. Nah, terkait seperti itu Bu, nanti untuk pelaksananya seperti apa? Mungkin boleh diberi inspirasi. Pelaksanaan apa nih? KP-nya kan harus Sumama harus ke proyek setiap hari. Jadi nanti untuk perkuliahannya seperti apa? Terima kasih Bu. Biasanya, ini pengalaman yang sebelum-sebelumnya, biasanya KP itu kan, jadi Prodi tidak pernah memberikan izin kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti perkuliahan karena KP. Nah, jadi silakan mahasiswa untuk mengatur waktunya sendiri, ya kan, kapan dia melakukan perkuliahan, kapan dia melakukan KP ke lapangan. Nah, biasanya kalau KP secara offline itu mungkin perjanjiannya seminggu 2 kali, 3 kali, 5 kali, jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu silahkan diatur jam kuliahnya juga dan lain-lainnya. Apakah weekend ataukah weekday. Berarti ada yang harus dikosongin perkuliahannya atau gimana. Nah, seperti itu tuh. Baik Bu, terima kasih. Jadi untuk offline ini benar-benar harus ini ya Bu ya, di spare waktunya ya Bu ya? Ya, harus pintar-pintar yang bagi waktu lagi. Udah nggak bisa lagi kamu kuliah sambil dengerin, sambil jalan, sambil apa, udah nggak bisa lagi. Baik Bu Seli, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum Bu Seli. Ya. Izin bertanya Bu. Ya, gimana Mbak? Dian Ayu Ramadhani ingin bertanya, untuk program magang itu kan ada kuotanya Bu. Nah, kalau semisal yang daftar itu banyak dan melebihi kuota, itu apakah ada sistem seleksi Bu? Iya, pasti ada seleksinya. Walaupun cuma sedikit pun juga ada seleksinya Mbak. Jadi kami akan karena setiap tempat magang atau proyek kemanusiaan tersebut itu punya keinginan mahasiswa yang diterima seperti apa, ya kan? Jadi makanya kami di link tersebut juga menanyakan minatnya kemana, kayak gitu. Pasti ada seleksinya gitu kan. Makanya kenapa saya melaksanakan seleksinya di saat KRS-an agar kalau misalnya tidak terpilih atau tidak tidak diterima di MBKM, itu masih ada waktu untuk melakukan KRS-an untuk mata kuliah yang reguler seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Tapi nggak usah takut, maksudnya nggak usah takut, wah IP saya kecil gini. Coba aja dulu gitu loh, maksudnya coba aja dulu karena seleksi tersebut yang kita lihat tidak hanya dari IP saja, kita juga melihat dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dan lain-lainnya seperti itu. Kalau memang sudah ada minat, ya kan, ada komitmen tadi, ya kan, nah itu bisa silakan diikuti seperti itu. Baik Bu, satu lagi Bu, mau tahu untuk program magang yang kapan hari itu di-share yang di Instagram CDITNY itu Bu, itu magangnya saya baca sekilas itu kan kita mendaftar, kemudian itu ditempatkan di seluruh Indonesia atau bagaimana ya Bu? Kurang paham saya. Kalau itu sama kayak Kemendikbud yang kamu daftar tempatnya bisa mengikuti, kalau nggak salah sudah ada perusahaan-perusahaannya, kamu sudah masuk ke linknya apa belum? Kemarin sudah buka Bu, cuma belum daftar.
Nah Bisa itu pilih ya, Bu? di dalam apa namanya di webnya itu silakan kamu buka webnya. Nah itu biasanya itu ada perusahaan-perusahaan yang Mbak sama kayak Kemendikbud yang kamu ikutin kemarin tuh loh. Ah, Nah itu ada perusahaan-perusahaannya. Nah kamu bisa lihat di situ. Nah maksud saya buka dulu webnya, dipelajari dulu webnya biar biar enak paham secara jelas. baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana kalau mahasiswa yang sisa menyusun laporan KP, apakah sistemnya berlaku juga untuk dosennya ditentukan dari prodi? Makanya tadi saya di link tadi, Mbak Novi, ya kan, saya ada apakah sudah ada dosen pembimbingnya, dan kalau sudah ada, upload SK-nya. Karena kalau misalnya sudah ada, maka saya akan sesuaikan dengan SK-nya. Gitu, Mbak Novi. Itu Mbak Novri, ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Bagi yang kemarin mendaftar MBKM Kemendikbud dan diterima, mohon laporan ke prodi ya, agar bisa masuk data dari prodi. Jadi jangan sampai kalian mengikuti MBKM atau kegiatan magang atau kegiatan apapun, ya kan, tetapi tidak ada komunikasi dengan prodi, ya tiba-tiba misalnya mengundurkan diri atau apa, nanti prodi yang akan kena. Mohon berkomunikasi dengan prodi agar bisa kami konversi dan juga bisa kami bisa kami lakukan pendataannya. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Jangan lupa presensi ya. Nanti di web teknik sipil silakan untuk kalian buka-buka web teknik sipil, bisa download POB, bisa download panduan KP, panduan TA, silakan. Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Terutama yang KP dan TA, saya tidak ada mau pertanyaan lagi bagaimana nanti KP dan TA dan lain-lainnya, lupa mendaftar dan lain-lainnya. Saya sudah melakukan sosialisasi, saya sudah membuat POB, saya sudah taruh di link, tidak ada bertanya lagi secara manual ke saya. Oke ya, semua ya. Karena saya lihat di sini 2018 juga yang ikut cuman sedikit, ya kan? Jadi teman-teman yang 2018 ya kan silakan untuk memberitahu teman-teman yang lain yang harusnya semester ini sudah KP dan TA-nya sudah dimulai. Oke? Baik, Bu. Bu Seli boleh sedikit Baik, Bu. bertanya lagi? Ya, gimana Dur? Ini Bu, untuk linknya di barcode tadi nggih? Semuanya. Untuk akses POB juga. Akses POB semuanya ada di web teknik sipil, tapi belum saya masukin. Nah, nanti POB-nya ini ada di link. Nanti kamu buka link web teknik sipil aja. Oh ya, Oke. Terima kasih Bu Seli. Baik. Baik, ada lagi? Bu, untuk Ya. rekotan ini apakah nanti di-share, Bu? Nanti akan saya masukkan ke dalam YouTube. Nanti saya taruh di web teknik sipil juga. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Bertanya misalkan misalnya novel ma'arif. Kalau misalkan itu apa namanya cari proyeknya di luar daerah gimana ya Bu? Misalkan di kayak Kalimantan gitu Bu, buat KP. Kamu sambil kuliah nggak? Iya Bu. Kalau sambil kuliah, terus kalau kamu di Kalimantan KP-nya, terus kamu kuliahnya gimana? Orang kuliah kita udah tatap muka. Gimana? Oh iya.
Kalau untuk tahun ini nggak bisa Bu ya kalau untuk KP Nggak bisa. Ya, kalau kamu tidak ada kuliah silakan. Tapi kalau kamu ada kuliah ya berarti nggak bisa. Karena kami tidak pernah mengeluarkan izin KP, izin tidak ikut kuliah karena KP nggak boleh. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Sudah paham semua? Sudah? Kalau sudah saya cukupkan sekian. Bagaimana? Sudah? Halo? Udah, Bu. Sudah. Udah Bu. Nah, untuk mata kuliah semester ini, Bu, gimana, Bu? Nggak ada perubahan ya, Bu? Yang Nggak dari ada. Masih sama seperti yang pilihan itu. ya, masih kurikulum 2020. Oh. Oke? Iya, Bu. Cukup, Bu. Baik. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, sudah presensi semua, ya kan? Saya cukupkan sosialisasi hari ini. Nanti recording sosialisasi, POB, dan lain-lainnya bisa kalian lihat di website Teknik Sipil. Insya Allah maksimal hari Senin saya upload. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu.